Kalau mereka semua kesaksiannya sama, ya mereka berpotensi untuk lepas atau dibebaskan dari putusan terdahulu. Nah, upaya PK ini tentunya nanti akan dilihat apakah ada keputusan hakim yang tidak adil atau yang salah. Nah, hukumnya apa? Kita lihat aja gitu loh. Enam terpidana, Eka Sandi, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Rivaldi Aditya Wardana, dan Supriyanto yang divonis hukuman penjara seumur hidup dalam kasus tewasnya Vina dan Eki 2016 silam, akhirnya menempuh upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali. Keenam terpidana hadir langsung di ruang sidang dengan didampingi oleh tim kuasa hukumnya dari Peradi yang dipimpin langsung oleh Oto Hasibuan. Ada pemandangan tidak biasa saat tim kuasa hukum berupaya mempertemukan para terpidana dengan keluarganya. Misalnya saja Eka Sandi yang akhirnya bertemu dengan anaknya, antara bahagia dan sedih tampak tergurat di wajahnya. Pertemuan haru juga dirasakan terpidana Rivaldi saat bertemu dengan ibunda tercintanya. Sebuah peluk rindu seorang anak dan kasih seorang ibu yang dipisahkan jeruji besi mengiringi pertemuan ibu dan anak. Sebelumnya, berhembus kabar jika keenam terpidana sukar ditemui, tidak hanya oleh keluarga tetapi juga kuasa hukumnya. Suara prihatin datang bergelombang dari publik yang tak henti-hentinya menyuarakan keadilan dan dukungan kepada enam terpidana. Kini, sidang PK 6 terpidana masih bergulir di Pengadilan Negeri Cirebon. Publik menanti dan berharap keadilan menemukan jalannya. Saya ingin highlight kali ini ya, bahwa meskipun kelihatannya sepele tapi sesungguhnya ini sangat prinsipal, yaitu bahwa ada putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa apabila seorang itu tersangka kemudian dimasukkan dia juga menjadi terdakwa di pengadilan, maka pengadilan itu, Mahkamah Agung berpendapat, kalau tersangka tersebut tidak didampingi sejak awal di penyidikan, meskipun dia didampingi di pengadilan, maka kalau dia tidak didampingi, padahal dia dituntut, disangka melakukan perbuatan yang hukumannya, ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih, bahkan lebih daripada 15 tahun, maka putusan tersebut dia harus bebas. Gitu loh. Itu putusan daripada Mahkamah Agung. Jadi dianggap itu batal penyidikannya itu, berita caranya. Nah, ini kelihatannya nggak pernah terungkap secara umum. Saya sengaja highlight ini bagi pembelajaran bagi semua masyarakat, terutama masyarakat awam. Kalau dia diperiksa di pengadilan, ya di penyidikan tanpa didampingi oleh pengacara, itu tidak bisa. Kami sampaikan ada beberapa hal terbaru. Bang Oto akan memimpin langsung persidangan besok dari tim hukum. Novumnya banyak ya yang kita hadirkan. Yang dimungkinkan dalam 263 KUHP ayat 2 itu kan pertama novum ya, keadaan baru. Kemudian yang kedua adalah kekhilafan hakim. Yang ketiga adalah pertentangan antar putusan ya, di dalam putusan itu pertentangan satu dengan yang lainnya. Jadi kami mendapatkan tiga-tiganya itu terpenuhi, baik itu novum, baik itu kekhilafan hakim, baik itu juga pertentangan
di keputusan ya, satu keputusan dengan keputusan yang lain. Kami dapatkan yang itulah yang selama ini mungkin banyak beredar. Novum-novumnya ya antara lain lah yang sekarang ini dengan dicabutnya keterangan Dede, Liga Akbar, lalu ada yang muncul melihat itu kecelakaan, yaitu ada Adi, ada Pak Ismail, kemudian ada lagi saksi-saksi Mega dan Widi yang muncul. Ya kan keanehan-keanehan ini yang selalu kami sampaikan ya, dengan kami membuat laporan polisi ke Barreskrim ya terhadap Aibtu Rudiana. Kami membuat laporan polisi terhadap Aib dan Dede. Kebohongan yang kecil hanya bisa ditutupi kebohongan yang besar, yang lebih besar. Kebohongan yang lebih besar itu akan ditutupi yang lebih besar lagi, terus sampai kebohongan itu akan bercerita. Sekarang ini adalah menurut saya ada kebohongan itu sedang bercerita. Ya, karena bagaimanapun itu tidak akan bisa ditutupi kejanggalan-kejanggalan yang menurut saya secara manusia awam pun nggak bisa membantahnya. Contoh ya, contoh di TKP ketika mereka didakwa, ya itu yang sering kita sampaikan, penuh dengan kejanggalan. Kalau saya ceritakan aja secara cepat ini bisa lebih dari 30 ya. Contoh, di dalam barang bukti yang dihadirkan, baik yang mengarah langsung bahwa itu pembunuhan, pisaunya yang dijadikan saksi tidak pernah ada DNA, tidak pernah ada darah. Baju tidak pernah dihadirkan, ya hanya bajunya Eki yang dihadirkan. Bajunya Vina tidak pernah dihadirkan, yang katanya ada luka tusuk. Di baju Eki tidak ada luka tusuk. Yang berikutnya katanya baju Vina atau baju Eki yang katanya dipukulin di tanah kosong. Upaya hukum luar biasa yang diajukan 6 terpidana belakangan ini ramai menjadi perbincangan di tengah publik. Dukungan untuk 6 terpidana terus mengalir dari hulu sampai hilir. Tidak dipungkiri, kasus tewasnya Vina 8 tahun lalu disinyalir syarat dengan kejanggalan. Setidaknya itulah yang dirasakan sejumlah kalangan, tidak terkecuali dari kacamata hukum. Kecurigaan itu semakin menguat usai Aibtu Rudiana disebut-sebut mempunyai peran penting dalam menangkap dan mengungkap para terpidana. 7 diantaranya mendekam dalam penjara usai divonis kurungan seumur hidup. Dugaan adanya kejanggalan atas penangkapan 8 terpidana dimulai dari sejumlah saksi yang ramai-ramai mencabut kesaksiannya. Mulai dari Liga Akbar hingga Dede yang mengaku memberikan kesaksian atas arahan Aibtu Rudiana. Lantas, apa kata praktisi hukum Deoli Payumara dan Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi atas 6 terpidana yang mengajukan PK? Pertimbangan-pertimbangan ini tentunya oleh pengacara para terpidana ini dianggap sebagai rasional dan masuk akal. Untuk apa? Untuk bisa mengajukan PK, dan harapannya adalah untuk supaya putusan terdahulu itu dianulir atau dibatalkan, atau ada putusan lain dari majelis PK. Tujuannya apa? Tujuannya supaya untuk membebaskan para terpidana. Dasarnya apa? Dasarnya adalah novum-novum yang berkemungkinan menyatakan bahwasannya sebenarnya mereka bukan para tersangka atau pelaku. Jadi mereka sebenarnya bukan para pelaku, sehingga diupayakan karena ada novum baru banyak ini, ya sudah mereka diupayakan untuk dilepaskan atau dibebaskan dari putusan terdahulu. Memang banyak sekali proses-proses hukum itu, banyak sekali dipaksa, suruh ngaku, suruh pokoknya sebagai pelaku. Tapi itu zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang sih udah agak sulit yang begitu-begitu ya. Pengakuan ingkar namanya terhadap pengakuan ingkar terhadap pengakuan terdahulu, namanya negasi pengakuan ya. Dahulu ngakunya begini, sekarang ngakunya lain lagi. Nah, ngakunya lain lagi ini kemudian dianggap sebagai bukti baru kan, artinya kesaksian baru ya, kesaksian yang sebenarnya inilah sebenarnya bukan kami pelakunya, tapi pada waktu itu kami dipaksa untuk mengakui kan begitu kan, sehingga diputuslah mereka bersalah. Nah, sekarang mereka mengingkari ini, mengingkari terhadap kesaksian mereka, dan ini dicatatkan menjadi suatu kesaksian yang kemudian bisa dipakai sebagai suatu bukti baru, yaitu novum baru untuk diajukan ke PK. Nah, ini sah-sah saja begitu, asalkan kemudian kesaksian mereka memang valid. Kesaksian mereka ini kan banyak nih, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personil menyatakan demikian. Berarti ini kan bisa dipakai sebagai novum dan bisa dipakai juga untuk persidangan PK.
Nanti mereka disumpah itu, benar gak sih? Sekarang kesaksian begitu. Karena ketika sudah disumpah nanti dalam persidangan PK, kesaksian nanti itu akan dibawa ke tingkat majelis PK, di mana? Di Mahkamah Agung yang memutus PK ini kan. Nah ini kan berpotensi kalau mereka semua kesaksiannya sama, ya mereka berpotensi untuk lepas atau dibebaskan dari putusan terdahulu. Nah, upaya PK ini tentunya nanti akan dilihat apakah ada keputusan hakim yang dianggap mungkin tidak adil atau yang salah atau cacat hukum. Nah ini tentunya nanti pada saat diajukan PK, maka penuntut umum yang menuntut mereka itu mereka yang akan melakukan sanggahan untuk bisa memperkuat apakah memang betul ketujuh terpidana itu mereka betul-betul telah memasuk untuk melakukan satu upaya hukum yang memenuhi syarat ya. Jadi penuntut umum tentunya juga mereka akan menyampaikan bahwa apa yang mereka sampaikan itu adalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan fakta-fakta atau alat bukti yang telah disampaikan oleh penyidik. Kalaupun ada kesalahan atau kelemahan di dalam keputusan pengadilan, maka nanti daripada hasil sidang PK-nya yang akan menentukan. Jadi hakim tentunya di sini akan dituntut untuk mempelajari kembali keputusan yang telah disampaikan pada tahun 2016, dan kemudian kalau hakim merasa bahwa keputusan itu sudah sesuai dengan fakta hukum yang ada, maka tentunya hakim akan menolak. Tapi kalau misalnya hakim mengabulkan, maka tentunya kepada para terpidana itu dianggap bahwa mereka itu telah menjalani satu proses hukum yang salah ya, sehingga mereka berhak mendapatkan rehabilitasi namanya, maupun harus dibebaskan secara murni. Ini adalah proses hukum, Mbak. Proses hukum itu tidak bisa kita lari ke penyidik, kemudian karena kesalahan penyidik maka terjadi kesalahan daripada hakim. Itu sangat-sangat keliru. Ya tanggapannya ya silakan saja, karena itu haknya dari terpidana bahwa mereka dapat mengajukan PK dengan syarat adanya novum dan apakah ada kesalahan atau kekeliruan nyata dari hakim gitu. Nah novumnya apa? Kita lihat aja gitu loh. Gak ada masalah kan, kita harus nunggu putusan dari Mahkamah Agung ya, yang majelis hakimnya kan belum terbentuk, jadi kita lihat apa novum dia, kenapa nggak ada kaitannya dengan Ibnu Rudiana klien saya. Jadi silakan saja apa novumnya, bisa dipertanggungjawabkan atau enggak novumnya itu benar atau enggak, itu kan nanti akan diteliti oleh majelis hakim PK. Apa yang dilakukan itu kalau misalnya bertentangan dengan kehendak dari Yang Maha Kuasa, ya akhirnya kejadian seperti ini cepat atau lambat pasti terungkap. Entah langsung atau tidak langsung pasti terungkap di situ. Di antara 7 terpidana, nama Sudirman belakangan menarik perhatian khalayak luas. Bukan hanya menyusul 6 terpidana lainnya yang mengajukan PK, tetapi berbagai isu yang terkait dengan dirinya yang diduga mengalami berbagai hal tak menyenangkan selama menjalani masa tahanan. Sementara terkait PK yang diajukan Sudirman, kuasa hukum Sudirman, Jutek Bongso, berharap kliennya dapat digabungkan dengan 6 terpidana lainnya. Mengingat kasus Sudirman sama dengan 6 terpidana lainnya. Belakangan diketahui, sebelum Sudirman mengajukan PK, butuh usaha ekstra bagi tim pengacara dari Peradi untuk meyakinkan keluarga dan Sudirman. Mengingat hanya Sudirman satu-satunya terpidana yang susah untuk ditemui. Ketua Indonesia Police Watch bahkan menduga jika Sudirman dieksploitasi oleh oknum polisi untuk merekayasa agar kasus Vina berjalan sesuai rencana. Kita harapkan Sudirman juga bisa gabung, besok kita akan mohonkan. Karena Sudirman sendiri, itu kami sudah mendapatkan panggilan tanggal 25 September, sebenarnya sidang pertamanya.
ya, tapi karena terlalu lama, kami pikirkan perkaranya sama, ya kami akan minta mohon untuk digabungkan gitu. Keluarga Sudirman itu senang oleh karena mereka dapat menyusul 6 terpidana lain. Tadinya keluarganya itu beberapa minggu lalu itu sempat datang ke kami, ke penasihat hukum 6 terpidana lain, menanyakan bagaimana nasib Sudirman ketika kami mendaftarkan PK bagi 6 terpidananya yang lain. Keluarganya ini ya agak was-was bagaimana nasib Sudirman. Kami jelaskan kalau Sudirman tidak mengajukan, walaupun yang lain itu bebas, Sudirman tidak akan otomatis bebas karena PK itu adalah per individu, per pribadi gitu. Jadi kami sudah sampaikan, dan akhirnya Sudirman dalam 10 hari kemarin kami berhasil mendapatkan surat kuasanya setelah dia mencabut kuasa ke pihak lamanya. Betul, Sudirman ini tamat SD usia 17 tahun. Dia katakan, tapi bukan karena idiot, bukan karena bodoh dia, bukan karena ini. Dia bilang malas, menurut pengakuan dia. Kami melihat memang ini ada gangguan mental kepada Sudirman. Gangguan mental itu apa? Gangguan mentalnya itu adalah bahwa dia ini ada trauma, ya, ada trauma yang kami lihat, sehingga melihat orang itu penuh dengan ketakutan, kecurigaan, dan nggak tahan dengan keadaan, dengan tekanan. Itu yang kami lihat, ya, rentan sekali dia berubah, ya kan? Itu sebabnya kami sudah mengusulkan untuk dilakukan cek kesehatan, apalagi dia mengaku ada kelainan di tubuhnya, ya, akibat penyiksaan, penganiayaan yang dialami, trauma. Ya, kami lagi mengajukan ini untuk mengecek dokter atas biaya dari penasihat hukum, baik secara psikologinya maupun secara kesehatannya. Kita akan cek lah, mudah-mudahan diizinkan. Kami sudah berkirim surat, belum ada respon dari Kalapas maupun dari Kanwil Menkumham Jawa Barat. Saudara Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain. Padahal 7 terpidana lain membantah. Nah, Sudirman dalam hal ini adalah korban dari tindakan tidak profesional, tindakan melanggar hukum dari penyidik kepolisian, dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, ya. Dia adalah korban yang harus dilindungi. Walaupun kemudian Sudirman mengakui bahwa dia melakukan tindak pidana, sebetulnya ini adalah pengakuan yang palsu, ya. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik, dianiaya. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain. Sudirman dieksploitasi oleh diduga oknum polisi untuk membuat rekayasa kasus. Saya tidak pernah merekayasa apapun. Yang saya lakukan sebagai orang tua korban, melaporkan tentang sesuatu yang saya ketahui. Itulah yang saya laporkan. Setelah saya laporkan tentunya oleh penyidik. Propam harus turun tangan. Ada apa ini yang seperti ini? Ya beginilah, polisi yang sudah baik ini biar tetap baik, dibangun tetap baik. Yang polisi jelek menurut saya diberhentikan tidak dengan hormat saja sudah nggak ada masalah kok. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti ya polisi akan semakin baik, ya. Jangan sampai diganggu, dirusak oleh oknum-oknum yang hanya membawa kepentingan sendiri-sendiri, seolah-olah dia adalah penegak hukum yang profesional. Itu aja. TKP itu tempat kejadian perkara yang merupakan titik awal yang dulu juga pernah digagas oleh sekarang bintang 2 nggak salah, Krishna Mukti, ya. Mungkin menjadi pelajaran utama di pendidikan perwira khususnya Akpol, bahwa jangan main-main dengan TKP. Kalau TKP ini adalah titik koordinasi awal dan akhir, semua bukti, semua fakta di situ sudah bisa ditemukan dan dianalisa di situ. Jadi biasanya TKP itu kan hanya cukup pasang polis lain terus ditinggal. Jangan, pasang tenda kalau perlu, bikin perencanaan, semua ada di situ. Jadi memindahkan kantor ke TKP ini lebih baik menurut saya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya.
Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.